Halo semuanya, perkenalkan nama saya Veronica Benita Sanjaya dari kelas SI 23KJ001 dengan NIM 10203014. Pada hari ini saya akan melakukan praktek mengenai modul ke-0, pembuatan LAN Perpustakaan Teologi Jakarta dan menggunakan visual paradigm. Jadi sekarang saya akan share screen dulu. Nah, di tugas yang pertama, kita disuruh untuk membuat project baru. Kita bisa ke diagram navigator, terus kita pergi ke business modeling. Nah, di business modeling kita akan ketemu bagian business process diagram. Kita klik aja, terus kita pencet yang new business process diagram. Ini namanya bisa bebas, tapi saya maunya yang vertical. Nah, terus kita sudah membuat filenya. Nanti kalau misalkan mau di-save, kita save ke sini. Nah, kita akan membuat si LAN-nya terlebih dahulu. Jadi ini LAN yang satu. Nah, jadi pencet itu harus di dalam LAN yang ini biar kemunculnya dua. Terus nama poolnya itu kita akan ubah menjadi perpustakaan tel view perpustakaan tel aja. Nah, terus di LAN yang pertama kita ubah jadi petugas entry data. Udah, kita akan ke LAN yang kedua, tugas sampul buku. Oke, udah petugas sampul buku. Nah, salam teknis. Nah, di sini kan kita juga disuruh untuk menunjukkan cara mengatur panjang, pendek, ukuran lens atau pole sehingga dapat disesuaikan secara manual. Ini bisa kita sesuaikan lewat sini. Jangan di sini ya, di sini. Nah, kalau yang panjang ini nggak kelihatan bawah. Coba-coba. Iya, pokoknya kalau stretch bisa diginiin. Nah, tapi kalau yang panjangnya sepertinya tidak bisa dikecilkan. Yes. Lalu ini kita buat yang start event di bagian petugas entry data. Kita ambil dulu si task-nya aja, activity-nya dulu. Di sini kita butuh 6 activity ya. Kita ambil dulu deh. Dia memasukkan data buku. Lalu dia setelah memasukkan data buku, ada mencetak label buku. Tambah lagi untuk taksnya di sini kita akan melakukan menempelkan. Coba kita taruh deh di sini satu. Jempol buku. Lalu di sini ya,
Kita akan menggunakan sequence flow dulu dari start ke sini. Setelah itu dari memasukkan buku ke mencetak label buku. Ya ke bawah di situ. Ya, akan menambahkan gateway end dari menempelkan label buku di sini. Jadi gateway-nya kita pencetin dulu. Nih. Lalu kita pakai yang parallel fork or join end. Taruh di sini, kita juga butuh untuk taruh di sini. Setelah itu kita akan memasangkan sequence flow ke dari menempelkan ke gateway. Ini berarti setelah menempelkan buku, kita bisa melakukan kedua aktivitas ini secara berbarengan. Setelah itu, kita juga harus mengakhiri ini dengan N. Karena nanti kan ujung-ujungnya mereka ditaruh di rak. Setelah itu kita akan ke si sequence flow yang ini. Perhatikan, meletakkan buku di rak. Setelah itu kan yang kurang adalah database dan juga ini ya, data object. Kita pakai di sini. Karena ini nggak muat, kita gedein aja. Nah, nggak muat sih, masih nggak muat. Gedein aja. Kita gedein di sini juga. Di sini kita ganti namanya menjadi buku baru. Nah, ini dia kita menggunakan data asosiasi di bagian association, jadi bukan sequence flow. Kita pergi ke data baru ke sini. Nah, setelah itu kita akan mengambil database. Database itu ada di sini. Data store. Ada shortcut-nya Shift plus S. Terus di sini ada database, buku, perpus. Nah, udah kan? Setelah itu jangan lupa untuk menggunakan data asosiasi lagi dari memasukkan data buku ke database buku perpus. Oke, untuk itu kita masih kurang di bagian itunya aja. And activity. And event maksudnya, maaf. Kita menggunakan sequence flow untuk ini. Jadi dari meletakkan buku di rak, artinya itu event sudah selesai. Nah, ketika sudah, ini ada lagi, ini kita bisa pergi ke sini. Kita klik kanan, lalu kita ke Styles and Formatting. Kita pergi ke Format, pergi ke Foreground, lalu ke sini, kita set default for all shape. Apply to wall project. Oke. Ini kita bisa melihat di sini udah berubah ya, teman-teman. Dan di sini bisa kita reshape lagi, kita sesuai lagi. Nah, terus di sini di bagian tugas yang ke-6 itu adalah cara mengubah font pada data objek dan juga data store menjadi 12. Tapi kita akan mengatur set as default for data store dan set as default for data object. Sama kayak tadi, kita klik kanan aja, lalu kita melakukan style and formatting, kita ke format, habis itu kita pergi ke foreground,
kita ubah ke fonts 12, lalu set as default for data object. Apply to nggak ada, kita coba pakai apply to current diagram aja ya, yang kita pakai sekarang. Lalu untuk si database ini, untuk data store-nya sama caranya kayak tadi, kita styles and formatting, kita pergi ke format, habis itu kita pergi ke foreground, lalu ubah menjadi 12. Lalu kita set as default to data store and apply to current diagram. Oke, habis kita akan pergi ke tugas yang ketujuh. Tunjukkan cara mengekspor diagram BPMN yang sedang aktif dengan save as type JPEG dengan quality maksimum 100%. Oh, lalu kalau yang kedua itu PNG, tapi option DPI-nya itu 300 yang paling maksimal. Oke. Kita export di sini atas active diagram as image. Ini yang disuruhnya apa dulu? Maksimum 100%. Lalu kita pilih mau di mana, mau di sini, pinternya kita search. Do you want to export image file? Open file. Oh, do you want open file? Kelihatan nggak ya di sini? Kelihatan kayaknya. Nah, tapi bentukannya JPEG dengan maksimum 100%. Ini. Nah, sekarang kita akan bukan export. Dia kan udah yang pakai PNG, JPEG tuh. Nah, sekarang kita mau export yang PNG. Dengan cara kita akan diagram as an image. Lalu di sini sebenarnya tadi yang JPEG, yang JPEG bisa di sini juga. Lalu kita pengen PNG yang with background aja dengan DPI-nya yang 300. Ya, kita udah centang semuanya, kita ekspor. Nah, kita buka nih open file aja. Seperti ini. Lalu untuk yang JPEG tadi itu seperti ini. Ini yang PNG. Lalu ini yang JPEG. Ya. Sekian untuk praktikum modul ke-0. Saya Veronica Benita Sanjaya dari kelas SI 23KJ001 pamit undur diri. Terima kasih.